dikenal luas. Di akhir setiap buku Wife Chase Crematorium, cinta sejati sang pahlawan adalah kembarannya, dan aku adalah cahaya bulan yang putih. Tapi apa yang membuat penarikan diri sang kembaran secara tepat waktu menjadi pengalaman yang menyedihkan di dunia? Penampakan cahaya bulan yang putih adalah sebuah obsesi. Tidak semua cahaya bulan putih. Mereka semua bersedia untuk mengambil naskah dari keterikatan emosional mereka. Saya tidak peduli dengan pria Anda. Saya juga tidak bisa menonton lelucon Anda. Saya adalah cahaya bulan putih dari bintang film Chow Di, cinta pertamanya yang tidak pernah berakhir. Saya tidak tahu sampai saya kembali ke rumah. Dia diam-diam menyimpan kembarannya yang mirip dengan saya. Pemeran pengganti sedang berusaha mencapai puncak. Saya telah diandalkan berkali-kali. Saya terbunuh dalam sebuah kecelakaan mobil. Bangun lagi. Saya kembali ke hari pertama kali saya bertemu dengan kembarannya. Dia dengan sengaja merusak gaun yang telah dipersiapkan oleh Chow Ri untuk saya. Saya memaafkannya di kehidupan terakhir saya. Dalam hidup ini saya memilih untuk menyerang dengan keras. Gaun Nona Su, Anda bisa membayarnya atau tidak. Entah itu atau mengatakan yang sebenarnya kepada Yodi. Lagi pula itu bukan uang saya. Aku tidak peduli. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemeran pengganti, Su Yun-Hu, tahu bahwa itu adalah model pasangan. Dia cemburu. Dikirim tanpa kotak hadiah khusus. Saya bahkan jatuh dan merobek gaun saya dengan sengaja. Maafkan aku, Nona Yuen. Aku benar-benar minta maaf. Saya benar-benar ceroboh. Bisakah kau memaafkanku? Sudut bibir saya sedikit melengkung ke atas. Nona Su, sudah kubilang aku tak peduli. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Gaun ini adalah gaun akhir pekan. Tidak bisakah kamu memberitahu Yo Xiao? Anda tahu saya hanya seorang asisten junior. Saya akan dihukum oleh Tuan Yo. Apakah Anda menyarankan agar saya mengambil gaun yang robek itu? Dengarkan ini dari saya. Tiba-tiba ada cahaya yang bersinar di mata bunga putih kecil yang menyedihkan. Nona Yuen, terima kasih. Dengan kecantikan dan keanggunan Anda, tidak masalah jenis pakaian apa yang Anda kenakan. Semuanya akan menjadi indah, memukau orang banyak. Lakukan bibir saya lebih besar. Tampaknya terkesan olehnya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memakai gaun itu. Bunga putih melepaskan hatinya, meninggalkan dengan air mata syukur. Saya memandangi gaun itu di atas sofa, mengangkat alis. Ini sangat lucu. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak mengenakan gaun itu. Apa aku mengatakan hal lain? Bulan berkabut. Saatnya menikmati kehidupan malam di ibu kota kekaisaran. Saya tidak menghadiri resepsi yang disiapkan Chow Di untuk saya. Sebaliknya, saya datang ke klub malam terbesar di ibu kota. Klub malam Pinfold Yellow Bag Mig Club. Lurus ke lantai 8. Saya mendorong pintu ke sebuah kamar pribadi. Deretan anjing susu dan anjing serigala yang berdiri berjajar. Lihatlah aku dengan rapi. Halo, Kak. Aku berdiri di depan pintu. Mata pohon willow yang tipis dan dingin sedikit tersenyum. BFF dalam balutan gaun deep fake ketat berwarna merah. Jiang Zuopan memiliki pinggang yang ramping. Semua jenis bakat. Keluarlah dari ujung kerumunan. Pilihlah saya secara acak dan saya akan berjalan melewatinya dengan senyuman di wajah saya. Lalu berbaliklah. Maka simpanlah semuanya. Mereka suka membiarkannya begitu saja. Seseorang bersorak. Saya tidak sebagus Jiang Zuopan. Bahkan jika Anda tidak membayar. Dan mereka dengan senang hati melakukannya. Selain itu, Jiang Zuo Shui adalah bos mereka. Dengan kaki-kaki panjang mereka sendiri. Dipijat oleh payudara kecil berwarna putih dengan remasan ringan. Saya bahu-membahu dengan Jiang Zuobian. Dia bertanya berapa banyak orang yang Anda teriaki. Tidak takut kewalahan. Mereka tidak bisa menahan diri. Mereka semua ingin datang. Anda tidak bisa memilih salah satu di atas yang lain. Itu adalah pernyataan yang jelas-jelas sampah. Chow Nes belum menghubungi Anda. Jiang Zuobian penasaran. Belum. Dia mungkin tidak mengira aku akan kembali. Saat kami berbicara, layar ponsel saya menyala. Li, satu kata menjadi nubuat, ungkapan, ki. Nubuat menjadi kenyataan. Ini Chow Di ditelepon. Dia akhirnya tidak sabar menunggu. Aku akan mengedipkan mata pada Jiang Zuobian. Letakkan kaki Anda dan berjalanlah keluar bilik untuk menjawab telepon. Mimi, kemana saja kamu? Saya baru saja kembali ke rumah. Belum ada gaun yang dibuat khusus. Aku akan lulus. Kalian bersenang-senanglah. Bagian bawah bubur jelas-jelas mencurigakan. Saya telah mengirimkan gaun itu kepada Anda. Secara tidak sadar, melihat ke bawah pada gaun kecil yang dikenakannya. Bukankah yang satu itu robek? Ini robek. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya telah mengatakan hal yang salah. Bukan apa-apa. Yang itu tidak akan muat. Chow Di, aku ada pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Tutup telepon terlebih dahulu. Apapun yang dikatakan Chow Di ujung sana, aku akan menutup telepon. Bukankah Chow Di dan White Flower suka bermain? Baiklah, mari kita bumbui sedikit. Saya akan mengangkat teleponnya. Dalam suasana hati yang baik, ia menoleh dan bersiap untuk kembali ke gerai. Tapi saya tidak ingin menoleh. 3 orang berdiri di dekat saya. Saya dipandang dengan cara yang berbeda. Tertinggi, pria elegan dengan kacamata berbingkai emas ini adalah Shaw Parker. 2 lainnya, saya bertemu dengan Anda di kehidupan terakhir saya di pernikahan saya dengan Dr. Yo. Mereka adalah 3 generasi merah dari Jin Xiu dan psikiater terkenal, Fokus. Namun dalam kehidupan ini, selain Shaw Pak Wali
Chloe. Saya belum mengenal mereka. Saya tidak menunggu untuk bereaksi. Xiao adalah orang pertama yang mengusir mereka. Datanglah padaku. Bukankah Yodi yang mengadakan resepsi malam ini? Kenapa kau tidak pergi? Saya mengerutkan dahi, mungkin menyadari bahwa saya telah melewati batas. Siu Pak Ching dengan cepat meminta maaf. Saya minta maaf jika saya menyinggung perasaan Anda. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Rasa ingin tahu yang murni. Cemberut saya perlahan-lahan melepaskan. Saya balik bertanya kepadanya, tidak terlalu peduli. Apakah saya harus pergi? Aku sedang menyindir. Saya pikir Xiao akan bertarung untuk sepupunya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa wajah cantik Xiao Bojing tidak terganggu. Saya bahkan punya perasaan. Siu Pak Ching tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik. Namun, pria ini adalah sepupu Yodi. Saya tidak memiliki keinginan untuk berbicara banyak. Saat saya membuka pintu ke kamar pribadi, telepon berdering lagi. Kali ini saya tidak menjawabnya, saya hanya mematikan telepon saya. Saat pintu kamar pribadi perlahan-lahan tertutup, punggung saya yang ramping, dan model pria pertama di gerai ini. Mereka semua jatuh ke mata Xiao Bojing. Jiang Zuopan mendekati saya. Coba tebak apa yang sedang dilakukan Nes saat ini? Menyala, bunga putih yang dirobek dengan tangan. Saya menyesap seteguk anggur. Tidak, dia sedang membujuk bunga putih kecilnya. Itu adalah saya di kehidupan terakhir saya. Setelah mengenakan gaun Anda sendiri ke pesta. Di depanku, Yodi menemui Su Yun Sui untuk menanyakan tentang pengiriman gaun tersebut. Su Yun Sui Kiki ditekan untuk meminta maaf. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan saya. Tidak ada salahnya mengatakan ini sambil berpura-pura. Bekas luka di sikunya secara tidak sengaja terungkap. Chow Di menariknya ke atas. Lihat memar di tubuhnya, wajah menjadi jelek. Su Yuho buru-buru menjelaskan. Nona Yuen tidak mendorong saya dengan sengaja. Saya jatuh secara tidak sengaja. Dan dia membuat Li berada di bawah kendali. Itulah mengapa saya tidak menuntut di kehidupan terakhir saya. Bunga putih kecil adalah yang pertama kali mengeluh. Jadi, tergugat adalah penggugat. Jiang Zuopan meletakkan gelasnya. Apakah dia terlalu banyak bermain dalam film? Saya tidak bisa membedakan kenyataan dengan kenyataan. Ada apa dengan pemeran pengganti? Rahasia. Mengapa Anda tidak mengambil beberapa malam ini? Ini akan berhenti setelah tidur nyenyak. Saya dekat dengan Jiang Zuopan. Saya tidak merasa buruk. Jangan hanya menyalahkan saya. Setelah itu, anak anjing kecil dan serigala kecil menarik saya keluar dari lapangan. Dikelilingi oleh banyak bintang. Saya memiliki otot perut dan dada yang berbeda di depan saya. Ya, semuanya terlihat bagus. Mereka semua menyukai keesokan harinya. Panggilan dari Jiang Zuopan masuk. Anda sudah setengah jalan menuju rahasianya. Suasana hati saya sedang baik. Saya tahu itu untuk Chopin. Ini tidak terlalu menantang. Terima kasih, Panbo. Tutup mulutmu. Anda mengucapkan terima kasih. Aku merinding. Saya mengerutkan bibir saya. Saya meminta Jiang Zuopan untuk mencari seseorang untuk pergi ke rumah Su Yun Shui, melubangi semua payung kecil di rumahnya. Keduanya sudah lama tidur bersama. Namun terakhir kali Su Yun Ho hamil. Itu terjadi setelah saya menikah dengan Chow Di. Saya akan membantu mereka untuk mempercepatnya kali ini. Jaga agar mereka tetap terkunci. Suara Jiang Zuopan terdengar dari ujung telepon. Apakah Anda tahu betapa menyenangkannya mereka berdua? Tekstur dan rasa payung tidak pernah sama. Hentikan. Aku belum makan malam. Jangan merusak selera makan saya. Oke, kau menjijikan. Tunggu saja kabar baik dari mereka. Sejak resepsi yang tidak pernah saya datangi, Yodi menyuruh orang mengantarkan hadiah selama beberapa hari berturut-turut. Saya akan mengambil apapun yang bisa saya dapatkan. Ambil semuanya. Selamat pagi dan selamat malam dari Chow Di setiap hari. Tweet dan panggilan telepon yang diam-diam dan konstan. Saya mencoba untuk bersabar. Hari itu, Chow Di mengajak saya kencan. Lokasinya adalah sebuah klub buse yang sangat dekat dengan jalan lingkar kelima. Mawar merah muda besar yang tenang tersebar di seluruh venue. Mengenakan setelan jas hitam, Chow Di tampak keemasan dan lurus. Perlahan-lahan berjalan ke arahku. Dia membuka kotak perhiasan itu. Di dalamnya terdapat kalung safir yang mempesona. Ini sama seperti yang terakhir. Chow Di mengaku kepada saya di sini, menceritakan kepada saya dengan emosi yang mendalam tentang apa yang telah dia pikirkan selama beberapa tahun terakhir, dan cinta yang tidak pernah lepas. Saya tidak memberitahu Chow Di selama 2 kali seumur hidup. Saya sudah lama tidak lagi menyukai mawar merah muda. Dalam kehidupan terakhir saya dengan mudah menyetujui pengakuan Chow Di. Ini adalah anak laki-laki yang membuatkan minuman origami untuk saya selama 997 hari. Saya masih mengangguk dengan mudah dalam kehidupan ini. Lagi pula, jika saya tidak menganggukkan kepala, bagaimana Anda menstimulasi Su Yun Ho? Segera setelah malam itu, dan mereka berdua berada di kursi panas. CP bintang film dan nyonya rumah, dibicarakan
oleh publik dengan penuh semangat. Seperti apa penampilan saya dan siapa saya? Membantu saya mendapatkan persetujuan dari para penggemar Chow Di. Pria berbakat dan wanita cantik. Banyak orang mulai mabuk kepayang dengan CP keduanya. Aku akan tenang. Saya menduga bahwa para jurnalis ini sedang membuat berita. Bisa jadi ini adalah hasil karya Yo sendiri. Itu bagus. Soo Yun Ho tidak bisa menahannya. Seperti yang saya duga, ini seperti yang saya harapkan. Soo Yun Ho tidak tahan. Dia mengundurkan diri. Bagaimanapun juga, Soo Yun Yu telah bersama Yo Di selama bertahun-tahun. Saya adalah wajah yang tidak asing lagi di dunia. Sangat mudah bagi asisten bintang film untuk mencari pekerjaan lain. Dia bekerja sebagai asisten bintang lalu lintas baru, Xiao Yuqi. Xiao Yuqi jelas menyukai Soo Yun Sui. Dia membawanya kemanapun dia pergi. Ada banyak acara penghargaan di akhir tahun. Chow Di dan Xiao Yuqi selalu bertemu satu sama lain. Dan saya selalu bertemu dengan Soo Yun Ho. Wajah Chow Di saat itu tidak sesemangat beberapa hari yang lalu. Wajahnya semakin lama semakin gelap. Saya telah menyaksikan semua ini dalam diam. Saya terlalu malas untuk menganalisis sejauh mana perkembangan permainan di antara keduanya. Aku akan membiarkan mereka berdua mati. Saya punya kesibukan sendiri. Ketidakhadiran sesuai rencana. Saya akan mengambil emas yang muncul dari luar negeri. Bawakan saya beberapa teknologi balap beroktan tinggi. Kemudian dimodifikasi dan dikembangkan kembali. Saya mendapatkan saluran baru. Premis dari semua ini adalah bahwa saya membutuhkan masukan baru. Grup hanya akan mengalokasikan sebagian dari jumlah ini. Aku mengerti. Pejabat konservatif tidak mudah memberikan masukan yang besar. Saya bertanggung jawab karena saya sangat berpikiran terbuka. Kemudian saya akan mengambil saham Kwangda untuk mendapatkan investasi baru. Saya tidak menyadari bahwa berita itu baru saja dirilis. Dan seseorang mendatangi saya. Ini bukan orang lain. Ini Xiao Bergin. Namun dia tidak datang secara langsung. Surat pernyataan kehendak Xiao untuk berinvestasi. Ini dari asisten khususnya, Kiao Bin. Proses negosiasi investasi berjalan cukup lancar. Karena Jo Bin mengatakan bahwa selama tidak ada perubahan arah yang besar, saya bertanggung jawab atas semua detailnya. Entah bagaimana, hal ini telah menjadi hubungan cinta Xiao Beijing. Saya rasa saya harus pergi dan berterima kasih secara langsung. Namun tanggapannya adalah, Parkin Xiao sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Kepalan tangan ini berubah-ubah dan santai. Pada hari makan malam gala, Chow Di mengundang saya untuk menjadi teman kencannya. Saya langsung setuju. Berjalan menyusuri lorong dengan Yodi. Pria dan wanita dalam lampu kilat sama-sama keemasan dan elegan. Sepasang wajah yang tercela secara dramatis mengikuti di karpet merah. Ini adalah Xiao Yuqi dan pacarnya So Yuhui. Setelah Dio menandatangani nama saya dan mengantar saya ke pelaminan, wajahnya hancur. Dia mengira saya sedang melihat orang lain. Sebenarnya, bagaimana Anda bisa merasakan tekanan udara orang-orang di sekeliling Anda? Setelah upacara penghargaan, ada waktu luang. Yodi dipanggil oleh seorang sutradara terkenal. Saya berkumpul dengan beberapa selebriti yang saya kenal dari lingkaran pertemanan saya. Hanya obrolan singkat. Hal yang paling banyak dibicarakan adalah kisah asmara saya dengan Chow Di. Semua orang tampaknya berpikir tentang kita. Bagaimanapun, saya adalah cahaya bulan yang terkenal di dunia. Aku bosan sekali menunggu pertunjukan yang bagus di sana. Tidak lama kemudian saya melihat Xiao Yuqi sendirian. Para pria muda yang flamboyan melihat ke kiri dan ke kanan. Saya seperti sedang mencari seseorang. Saya tahu So Yuk Ho telah menyelinap pergi. Saatnya untuk pertunjukan besar. Mencari kenangan dari kehidupan terakhir saya. Saya menuju ke ujung koridor lantai 2. Ujung koridor, Su Yeon Shik dan seorang pria paruh baya sedang melakukannya. Pria paruh baya itu bernama Li Shiwang, pemilik Jerry Media. Terkenal sangat horny. Dia memiliki Su Yeon Shik di sudut, memegang Soo Yun Ho yang dililitkan di pundaknya yang putih. Rendahkan suara Anda sebagai peringatan. Nona Su, sudah kubilang, Anda menandatanganinya. Sumber daya akan menjadi milik Anda. Anda adalah pria yang sangat tampan untuk mengikutiku. Saya yakin saya bisa membuat Anda menjadi bintang. Air mata tumpah dari mata Soo Yun Ho. Tuan Li, saya benar-benar tidak memiliki keinginan untuk melakukan debut. Kau lepaskan aku. Li Shiwang telah bersamanya untuk sementara waktu. Dia kehilangan kesabarannya. Ditekan lebih dekat. Su Yung Su adalah salah satu yang membuat saya tertarik. Anda harus memegangnya. Anda harus melakukannya jika tidak. Setelah mengatakan itu, Li Shiwang langsung condong ke arah Su Yun Sui. Tangan yang dominan. Dia bahkan mencubit pantat Su Yun Sui dengan keras. Su Yun Sui benar-benar bingung. Dia jelas berada di sini untuk menemukan dasar dari bubur itu. Mengapa Anda menjadi sasaran sampah ini? Dia mendorong Li Shiwang pergi. Kami tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Li Shiwang melakukan upaya yang kuat. Gaun Su Yun Sui robek. Ada di seluruh bagian dada. Pada saat ini juga, saya menaiki tangga dari lantai 2. Nona Yuan, tolong aku. Su Yun kemudian secara tidak sadar meminta bantuan. Episode asli yang seharusnya tentang penyelamatan heroi Chow Di. Entah bagaimana, saya tidak percaya Chow Di belum muncul. Aku bukan Madonna, tapi saya tidak tahan melihat hewan seperti
seperti itu mengotori mata saya. Saya mengambil sebuah vas bunga di lantai. Dia masih berdebat. Li Shiwang yang mengatakan Su Yunsui telah merayunya, menghajarnya. Vas bunga pecah. Kepala Li disappointment berdarah di separuh wajahnya. Su Yuho melindungi cahaya di dadanya. Aku akan lari ke bawah. Kekecewaan Li sangat marah. Saya tidak peduli siapa saya. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke wajah saya. Aku kedinginan. Tangkap pukulan Li disappointment secara langsung. Satu dorongan lagi. Terdengar suara dentuman keras. Tinju Li disappointment pecah pada sudut yang aneh ke arah Anda. Suara babi yang dibunuh. Saya menendang perut Li Shiwang lagi. Li Shiwang langsung jatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan. Bahkan jika itu masalahnya, Li Shiwang tidak lupa untuk menjadi kejam. Wanita jalang yang usil. Kau tunggu aku. Saya baru saja akan menambahkan satu tendangan lagi. Tiba-tiba saya berada dalam pelukan seseorang. Sementara itu, jaket mantel panjang menutupi saya. Dan orang ini mungkin takut saya akan membuatnya takut. Langkah selanjutnya adalah memegang wajah saya di dada dengan satu tangan. Tangan satunya menepuk-nepuk punggung saya. Dia menenangkan saya. Ujung lubang hidung saya dipenuhi dengan aroma kayu dari tubuh pria. Sesuatu yang tidak asing lagi. Saya akan menjaga sikap permusuhan saya. Lihatlah, itu Xiao Paking. Siu Pak Ching tidak melihat saya. Sebaliknya, dia melihat Li Shiwang yang sedang bersujud dan berjuang di tanah. Siapa yang disuruh Pak Li untuk menunggu? Li Shiwang marah. Siu Pak King tidak berani sombong lagi. Dia tahu bahwa dia mengalami hari yang buruk. Saya hanya mencoba untuk bangkit. Li Shiwang sedang mencoba untuk menebus sesuatu. Ten Xiao keliru. Itu semua adalah kesalahpahaman. Darahnya lengket dan tidak jelas. Ekspresi kekecewaan Li jelek. Kerumunan orang yang mengikuti membeku di tempat. Xiao memalingkan muka. Beritahu pengawal keluarga Xiao untuk menyerahkannya ke polisi. Dari awal hingga akhir, Siu Pak Jing bahkan tidak melepaskan saya. Dia memeluk wajah saya dengan erat dalam pelukannya. Orang-orang di sekitar kita yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka dengan cepat dikirim oleh pengawal keluarga Xiao. Pak Jing Xiao menarik mantel saya. Semuanya ada di kepala saya. Kemudian dia membungkuk dan mengangkat saya. Dan saya tidak ingin dibahas. Sarang yang tenang. Saya membiarkan Bo Wale membawa saya menjauh dari tempat kejadian. Dari lift, Xiao menggendongnya sampai ke tempat parkir. Sampai Anda menempatkan saya di kursi penumpang. Tutup pintunya. Siu Pak Ching merasa lega. Saya melepas mantel saya dari kepala saya. Lihatlah dia dengan tatapan yang rumit. Siu Pak Ching berjalan menuju kursi pengemudi dan masuk. Terima kasih. Saya membisikkan ucapan terima kasih. Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saya mengikuti arah pandangannya. Ini adalah Chou Di, nama pacar saya. Chou Di. Saat itu, ia menggendong Su Yunho dalam pelukannya, yang terbungkus pakaiannya. Memalukan. Lebih ironisnya lagi, langkah yang baru saja dilakukan Xiao Peking. Chou Di juga melakukan hal yang sama. Dia sangat jujur saat menempatkan Su Yunho di sisi penumpang. Tapi inilah perbedaannya. Tubuh bagian atas Chou Di melihat sisi penumpang. Tidak berhenti selama setengah hari. Anda tidak perlu melihat para aktor untuk menebaknya. Yo Di menghibur Su Yuhui. Mungkin menciumnya dengan lembut. Mungkin sedang menyeka air matanya. Sekali lagi, saya menyaksikan keakraban Yo Di dan Su Yuhui. Saya masih menderita rasa sakit yang samar-samar seperti tercekik di hati saya. Anak yang tulus sejak awal. Semuanya hilang. Jangan lihat. Aku akan membuat keributan. Memecah kesunyian di dalam mobil. Cengkeraman Xiao Baekhyun pada roda kemudi tiba-tiba mengeras. Kerang, kau tahu. Nah, Anda masih akan pergi. Tolong antar aku pulang, Ten Xiao. Tekanan udara di dalam mobil rendah. Bergin Xiao tampaknya memiliki waktu yang lebih sulit dengan itu daripada saya. Pengkhianatan Yo-Yo. Saya menghela napas dalam hati. Dia mengasihani dirinya sendiri, bukan keheningan demi keheningan. Saya akan mengatakan sesuatu. Bapak Xiao, terima kasih atas investasi Anda. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Tapi saya merasa sudah selesai. Tekanan udara di dalam mobil bahkan lebih rendah. Xiao Baijing terdiam sepanjang jalan. Kami hampir sampai di rumah Yuan. Xiao akhirnya berbicara. Saya tidak membutuhkan ucapan terima kasih Anda. Saya merenung sejenak. Jangan khawatir, Anda tidak akan kehilangan investasi Anda. Mobil diparkir di depan Villa Yuan. Saya mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Suara Xiao terdengar. Aku percaya padamu. Beberapa kepingan salju mendarat di ujung hidung saya. Saya merapatkan mantel di sekeliling saya. Saya harus mengembalikannya lain kali. Menyaksikan Maybach melaju pergi. Saya sudah memikirkannya. Keluarkan ponsel Anda dan carilah. Mengetuk avatar di WeChat yang belum pernah berbicara sebelumnya. Ketik beberapa kata ini turun salju. Tetap aman. Kemudian layar kunci kembali ke rumah aslinya. Malam itu, bagian bawah bubur itu menahan. Foto Su Yunho berada di tempat yang paling banyak dibicarakan. Ini segera dihapus. Dan saya bersama Pak Ching Siu. Tidak ada apa-apa di internet. Saya membungkus diri saya dengan selimut. Menonton Xiao Pak Ching setelah beberapa jam. Balas ke diri Anda sendiri. Salju sudah tidak turun lagi. Selamat malam. Apa refleks orang ini begitu lambat? Saya menatap avatarnya selama setengah detik. Seberkas cahaya datang dari latar belakang yang gelap gulita. Ini agak abstrak. Saya
saya akan meletakkan telepon. Aku tidak peduli. Tidurlah. Satu malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, Chow Di datang menemui Kwangda, orang yang muncul bersama dengan Yodi dan Suyon Ho yang sedih dan lemah. Tentu saja Chow Di tidak tahu. Saya sudah tahu sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Suyon Ho, dan Anda masih keren dengan rahasia. Dengarkan asisten Su, kau menyelamatkannya kemarin. Dia datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Suyung kemudian keluar dari balik porridge bottom. Angkat kotak kue di tangan Anda. Nona Yuan, terima kasih kepada Anda kemarin. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Chow selalu mengatakan bahwa kue-kue saya enak. Itulah mengapa saya sendiri yang membuatnya untuk Anda. Mengungkapkan rasa terima kasih saya. Aku tidak menerimanya. Lihatlah ke atas sambil tersenyum. Bukankah Nona Su Xiao Yuichi asistennya? Yodi dan Su Yuhui mungkin tidak menyangka saya akan mengatakan ini. Mereka terdiam sejenak. Yodi adalah orang pertama yang bereaksi. Sapa dengan cara yang santai. Dia dibayar rendah sebelumnya. Saya bahkan tidak diberitahu. Melompat kapal secara membabi buta. Saya menemukannya kemarin. Segera setelah subjek diangkat. Sesuai dengan kredensial yang dimilikinya. Saya memberinya kenaikan gaji. Dan dia sudah kembali. Aku tidak tertawa. Ada baiknya untuk meluapkan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang adalah hal yang sepele. Bukankah itu benar, Nona Su? Wajah Su Yuhui memerah. Tangan yang memegang kotak kue perlahan-lahan menjatuhkan giginya. Cengkeraman di bibir bawah seseorang. Mata yang berair terlihat menuduh pada bagian bawah bubur. Saya tertawa terbahak-bahak. Ada apa dengan Nona Su? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ada apa dengan penampilan yang diintimidasi itu? Su Yuhui tampaknya telah menyerahkan hidupnya. Tiba-tiba melihat ke arah saya. Nona Yuan, apakah Anda melihat pencarian panas tadi malam? Jangan salah paham. Saya memiliki hubungan kerja yang sederhana dengan Tuan Yo. Tuan Yo membawa saya pulang tadi malam karena dia merasa kasihan pada saya. Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan Tuan Yo. Jangan marah. Terlalu lemah untuk menghadapi angin. Tampilan teh hijau dari Giok Rendering Cucu membuat saya ingin bertepuk tangan untuknya. Tapi itu terlalu rendah. Yo menyukai saya di SMA. Bagaimana Anda bisa melihat bunga putih itu lagi? Jelas mereka bukan orang yang sama. Saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri jika saya tidak bisa mengetahuinya. Saya mengarahkan mata saya ke bagian bawah perimeter. Apa yang panas? Tidak masalah. Apa yang terjadi? Siapa yang tidak tahu cara bermain bodoh? Meskipun hati Yo disakit untuk Su Yun Sui, namun pada saat-saat seperti ini, Libra masih menyukai cahaya bulan putih. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa. Hanya saja, pakaiannya robek kemarin. Saya meminjamkan pakaian saya kepadanya. Kalau begitu kirim dia kembali. Tepat pada waktunya untuk paparazzi. Anda tahu rahasianya, dan paparazzi akan mengincarnya. Tiba-tiba saya beralih ke ekspresi terluka dan menatap Yodi. Itu sebabnya kau meninggalkanku tadi malam. Chow Di panik. Saya selalu mandiri. Saya tidak pernah menjadi pengecut dengannya. Saya minta maaf atas rahasianya. Tadi malam adalah acara yang istimewa. Pakaiannya robek. Maafkan aku. Chow Di datang. Dia ingin menggendong saya. Saya mendorong Chow Di dengan penuh perlawanan. Ini sedikit emosional. Mengapa Anda tidak menyuruh seseorang untuk mengantarkannya? Chow Di, Nona Su, tahukah Anda bahwa saya kemudian direcoki oleh Lee Disappointment? Apakah Anda bertanya bagaimana aku sampai di sana? Saya selalu memiliki emosi yang stabil. Tuduhan yang begitu tiba-tiba. Hal itu membuat Chow Di panik seketika. Menjadi pucat seperti hantu. Ya, dia bisa saja menyuruh seseorang untuk mengantarkan Su Yun Ho. Tetapi dia tidak bisa memikirkan hal lain pada saat itu. Hati dan mata saya dipenuhi dengan Su Yun Ho yang akan segera hancur. Dia sama sekali tidak memikirkan saya. Tepat ketika Yodi tidak tahu harus berkata apa. Su Yun Su 7721 membuka mulutnya. Nona Yuan, jangan salahkan Chow. Ini salah saya. Saya panik. Saya sangat takut. Saya tertawa melihat ketakutan Nona Su. Aku tidak takut. Kau tahu aku membuatmu takut. Saya mengambilnya untuk Anda. Kekecewaan Lee yang didorong oleh dorongan seksual yang kuat. Anda telah diselamatkan. Tapi apakah Anda sudah memikirkan saya? Apa yang akan saya lakukan? Su Yuchui tidak menyangka pemandangannya akan menjadi seperti ini. Dia sedikit gemetar. Saya tidak bisa menahan air mata. Nona Yuan, Anda baik-baik saja, bukan? Oh, itu bagus. Itu adalah frasa yang sangat berbunga-bunga. Saya mengalihkan pandangan saya ke Chow Di. Chow Di juga jelas terkejut dengan dialog yang baru saja ia lakukan. Dia berteriak pada Su Yuzui untuk keluar. Su Yuzui kesakitan. Tubuh lemah yang serakah terhuyung-huyung. Sebuah dunia di mana hanya dia yang terluka telah tercapai. Dia mengertakkan gigi dan berjalan cepat ke meja. Letakkan kue di bawah. Dengan keras kepala menyeka air mata dari matanya. Berbaliklah dan keluar dari kantor. Saya senang
senang mereka berdua membawa hal ini pada diri mereka sendiri. Anda tidak akan bersenang-senang. Anda harus datang ke pintu saya dan meminta untuk dilecehkan. Kirimkan sebuah. Ada satu lagi. Saya akan terus bermain bersamanya. Suyuk Sui pergi. Chowder benar-benar di luar dugaan. Dia datang dan meraih pergelangan tangan saya, memukul dan menghantamkan tangan saya ke dada saya. Rahasia, kau memukulku. Ini salahku. Aku tidak menjagamu. Saya pantas untuk disakiti. Bersalah sebagaimana dituduhkan. Kau pantas mendapatkannya. Saya akan menarik tangan saya kembali dan menatap bagian bawah minggu ini. Apakah menurut Anda benar-benar layak mendapatkannya? Rahasia, ini adalah kesalahan saya. Saya tidak menyelesaikan apa yang saya katakan. Aku menamparnya. Sebuah tamparan keras. Bintang film di langit. Saya bahkan tidak pernah memikirkannya. Ini akan menjadi tamparan yang nyata di wajah, tidak peduli betapa sulitnya. Chowdi menatapku dengan tidak percaya. Rahasia melihat pipi Chowdi yang merah dan bengkak. Saya mengerutkan dahi sedikit. Bukankah kau memintaku untuk bertarung? Apakah itu palsu? Itu bohong. Tidak, aku tidak. Apakah itu membuat Anda tidak nyaman? Anda masih marah? Teruslah berjuang. Selama kamu tidak marah padaku lagi, Anda dapat memukul saya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Ini bukan waktunya untuk putus. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Idiom, berhenti selagi bisa. Chowdi, kau yang bilang kau mencintaiku. Anda mengatakan bahwa Anda akan selalu ada untuk saya. Jangan pernah menyakitiku. Benar kan? Ini adalah kata-kata Chowdi saat dia menyatakan cintanya. Kebijakan, kerahasiaan. Aku akan selalu mencintaimu. Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku lagi. Tidak, tidak akan. Tidak lagi. Baiklah, saya percaya Anda. Aku memaafkanmu. Ingatlah apa yang Anda katakan hari ini. Chowdi akhirnya menunggu pengampunan saya. Menyala, menerima tamparan langsung di wajah. Ini seperti mencoba membuktikan cinta abadi Anda. Pada hari-hari alternatif, Chowdi dengan cincin berlian telur merpati yang terkenal. Lamarlah aku. Aku setuju. Tetapi hanya jika Anda sudah bertunangan. Alasannya adalah karena ini masih terlalu dini. Tentu saja Chowdi tidak keberatan. Dia tidak membuat pengumuman resmi. Namun, lingkaran itu segera mengetahui bahwa upacara pertunangan keduanya baru akan dilangsungkan setelah awal tahun. Jiang Zuopan mendengar berita itu. Hubungi aku kembali. Anda menutup jaring. Saya tidak ingin melanjutkannya. Jiang Zuobian mengernyit 2 kali. Seandainya sesuatu seperti itu tidak berhasil, bunga putih tidak hamil. Saya bertaruh pada White Flower. Bahkan jika dia tidak hamil, dan dia tidak akan membiarkan pertunangannya gagal. Dalam kehidupan terakhir saya tidak melamar. Sebaliknya, dengan bagian bawah minggu berarti pernikahan langsung. Hari pernikahan pun tiba di ujung waktu, tetapi tidak ada tanda-tanda pengantin pria. Pesta pernikahan yang berisik. Pendapat berbeda. Setengah jam kemudian, Sandy Chow muncul, dan di belakangnya adalah Xiao Bojing. Di depan semua tamu, saya membiarkan diri saya mengabaikan darah di sudut mulut Chowdi. Saya memiliki kecurigaan yang tersembunyi. Seharusnya Xiao Bojing yang merasakan ada yang tidak beres. Memukuli sepupunya, membawa orang-orang kembali ke resepsi pernikahan. Begitulah cara pernikahan bisa terus berjalan. Dan selama ketidakhadiran Yodi, saya bisa mengetahuinya dengan jari-jari kaki saya. Itu karena So Yeon-ho. Saya mengasihani diri saya sendiri saat itu, membuat Anda tetap berada dalam kegelapan seperti orang bodoh. Mari kita mulai lagi. Saya tidak akan membiarkan mereka berdua mempermalukan diri mereka sendiri lagi. Saya akan menunjukkan kepada mereka waktu yang menyenangkan. Apa yang sebenarnya membunuh cahaya bulan putih. Hari pesta pertunangan. Banyak orang yang datang dari dalam dan luar lingkaran. Media saja mengundang selusin. Menurut saya, ini adalah pengaturan yang bagus untuk akhir minggu. Semakin banyak orang, Anda akan semakin malu saat menarik kembali kerudung tersebut. Pesta pertunangan diadakan di taman hotel berbintang. Ini berjalan dengan baik. Chowdi adalah seorang bintang film. Ceritakan kepada kami tentang hal itu. Dia telah jatuh cinta dengan saya sejak SMA. Dari hati yang berdebar-debar hingga tergila-gila selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menunggu awan cerah. Banyak orang yang tergerak hatinya, meratapi bahwa Chowdi layak menjadi dewa perang cinta murni di industri hiburan. Saya iri karena saya telah menyelamatkan alam semesta di kehidupan masa lalu saya. Dalam hidup ini, diperlakukan oleh orang sebaik Yodi. Preferensi tanpa syarat. Saya berdiri dengan tenang di atas panggung, menonton dengan tenang penampilan Chowdi, dengan tenang menerima tatapan iri, diam-diam bekerja sama dengan undangan Chowdi, berjalan ke atas panggung dan mengisi menara sampanye dengan sampanye bersamanya. Aliran berikutnya adalah waktu untuk menari bebas. Saat musik waltz dimainkan, perlahan-lahan, orang-orang bergerak ke tengah. Ajaklah pasangan Anda untuk berdansa. Lebih banyak orang yang tersebar di sekitar taman mengobrol dan bersosialisasi. Saya tidak bisa menemukan Chowdi pada jam segini. Saya menduga bahwa Chowdi telah dipanggil oleh Su Yong-su. Saatnya pertunjukan. Saya menatap ponsel saya. Informasi ditemukan. Saya tahu Su Yeon-ho akan datang. Dia juga menduga bahwa Su Yeon-ho tidak akan berani mengganggunya secara terbuka. Jika kita menodai reputasi Chowdi, Chowdi tidak akan pernah memaafkan
menjatuhkannya. Wanita yang malang, karena dia tidak berani. Kalau begitu aku akan membantunya. LED besar di taman. Di dinding terdapat foto Haruhi dan Chaude. Pada titik ini, layar mulai berkedip. Setelah beberapa pukulan, video Chaude dan Suyun Sui berciuman di sudut. Secara langsung dan secara keseluruhan di depan orang banyak. Yodi mendorong Suyun Hui ke dinding di belakangnya. Suyun Hui memegang daftar di satu tangan. Tangan satunya lagi berada di leher Yodi. Mereka berdua saling berciuman tanpa terasa. Semua orang membeku di tempat. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Satu-satunya suara yang tersisa di taman adalah alunan musik waltz. Seseorang sudah melihat saya dalam tatapan yang sulit digambarkan. Kurang lebih, ini adalah campuran dari kegembiraan dan tontonan. Siaran langsung, Yodi dan Suyun Sui akhirnya berpisah. Suara Chaude keluar, hentikan. Kembalilah dan tunggu aku. Oke, meskipun videonya kurang terang, tapi dari ekspresi Suyun Sui yang penuh amarah dan seperti batu giok, tidak sulit untuk membayangkan betapa merah mukanya. Suyun Shik masih enggan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Saya tidak ingin dia tidak memiliki seorang ayah. Kerumunan orang di taman bahkan menghirup udara dingin. Kau punya anak. Yodi dengan lembut menjatuhkan ciuman di dahi Suyun Hui. Anak yang baik. Dia adalah anak Chaudiku. Kenapa tidak ada ayah? Anda akan memiliki apa yang orang lain miliki. Dia juga akan memiliki semuanya. Kamu pulang dulu. Kata-kata terakhir terputus oleh panggilan telepon Yodi sendiri. Ketika dia melihat informasi tersebut, dia melihat ke atas dan ke sekelilingnya dengan panik. Tunggu sampai dia berada di antara dua kotak di rak paling atas. Apabila Anda menemukan titik merah kecil yang berkedip, dia memiliki tangan yang penuh. Dia mendorong Suyun Ho pergi, dan kemudian mereka membawanya kembali. Suaranya bergetar. Asisten Susu, terima kasih sudah mengikuti audisi dengan saya tadi. Peran ini dapat berupa, saya akan mengambil naskahnya. Berbalik dengan gusar setelah mengatakan itu, keluar dari gudang. Saat itu, taman sudah ramai dengan diskusi. Media bahkan meletakkan lensa kamera di tangan mereka. Dari layar lebar hingga Yuan Mi. Lagi pula, bagian bawah minggu ini belum muncul. Reaksi saya pada saat itu juga merupakan bagian besar dari cerita ini. Terus terang, saya tidak tahu bagaimana saya harus bereaksi. Saya seharusnya marah, tapi saya tidak. Saya sudah tahu itu. Itulah yang saya rencanakan. Bahkan bekerja lebih baik daripada yang saya pikirkan. Akhirnya, saya tidak perlu bersikap munafik dengannya. Saya akhirnya memakukan keduanya ke pilar rasa malu. Ini melegakan bagi saya. Sebelum saya bisa memasang wajah saya, Chaude masuk melalui gerbang taman samping. Dia langsung menghampiri saya. Tanpa sadar dia mencoba meraih tangan saya. Tapi aku mundur. Tangan Chaude tidak berhasil. Tidak tertangkap. Chaude menjelaskan rahasianya dengan sebuah permohonan. Saya hanya meminta asisten So untuk menemani saya ke audisi. Tidak juga. Jangan percaya dengan video tersebut. Video dimatikan. Matikan. Saat keluar, Chaude mendongak dan menyadari gambar pada LED. Saya tidak percaya saya terjebak dalam adegan di mana dia mencium Suyun dengan penuh gairah. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Chaude mengertakkan gigi belakangnya. Paksa diri Anda untuk tenang. Kau percaya padaku. Chaude berbalik. Bicaralah dengan lantang kepada orang banyak. Maaf karena telah merepotkan SB. Itu adalah kesalahpahaman. Sutradara naskah yang sedang saya pikirkan, yang mengirimi saya pesan dadakan. Ingin melihat saya mengikuti audisi? Saya tidak ada hubungannya dengan asisten dalam gambar. Saya juga ingin meminta teman-teman di media untuk menahan diri dan tidak menyebarkan rumor. Semua mata Chaude sekali lagi melihat ke arah pintu samping. Karakter utama lainnya dalam video, Suyun Ho, berdiri di sana dengan gemetar saat ini. Media tidak sabar menunggu, mengarahkan kamera pada Suyun Ho. Lampu kilat menyala pada waktu yang tidak tepat. Suyun Ho mengepalkan tangannya yang kendur. Masuklah melalui pintu samping. Ini seperti Anda telah mengambil keputusan. Tapi sebelum Suyun Hui bisa mengatakan apa-apa, bagian bawah bubur akan mengedipkan mata. Seorang anggota staf datang untuk menghalangi langkah Suyun Su, membisikkan ancaman kepada Nona Su untuk keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, Yodi berbicara lagi. Dia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Dia tidak bisa membiarkan So Yun Hui melompat keluar. Dia akan mengalihkan semua perhatian darinya. Saya minta maaf atas gangguan pada pesta pertunangan hari ini. Sekali lagi, mari kita perjelas. Saya, Chaude, hanya mencintai satu orang. Itu adalah Yuan Mi. Tidak nyaman bagi saya untuk menikahi Nona Yuan. Berharap dia. Sebuah tamparan keras ke sisi wajah Chaude. Sisi kiri wajah cepat merah dan bengkak. Chaude menatapku dengan tatapan kosong. Ini adalah kedua kalinya saya mendapatkan kartu yang bagus. Tapi hanya untuk sesaat. Yodi segera berjongkok sebagai rahasia kecil. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Bukan seperti apa yang Anda lihat. Saya bahkan belum mengatakan sarkasme saya. Tiba-tiba ada kekuatan dari belakang yang mendorong pinggang saya. Aku tersandung. Hampir jatuh. Chaude meraih saya secepat mungkin. Kemudian saya mendorong Suyun Shik menjauh dari saya. Saya tidak jatuh. Sebaliknya, itu adalah Suyun Ho. Mundur beberapa langkah ke belakang. Goyah. Di mana Anda duduk di pantat Anda? Chaude mengerutkan kening dengan erat. Memberi staf untuk melihat lagi. Kali ini para staf tidak menghalangi
tontonan publik. Peringatan lisan. Langsung saja. Pegang lengan Soo Yeon Ho. Tarik Soo Yeon Ho ke arah pintu samping. Soo Yeon Shui benar-benar hancur. Berteriak pada Yuan Mi. Kenapa kau memukul Chow Di? Siapa kau? Saya yang dicintai Yodi. Akulah yang mengandung anak Yodi. Mengapa Anda bertunangan dengannya? Aku terkesan. Lit. Sampah laki-laki dan istrinya. Idiom. Bajingan ganas. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan. Penjelasan Yodi tentang akibatnya tidak sedikit pun meyakinkan. Tidak ada yang bodoh. Anda dapat melihat apakah itu asli atau palsu. Belum lagi fakta bahwa Soo Yeon Ho adalah yang terbaik. Ini seperti ledakan di tempat kejadian. Aku melepaskan genggaman Chow Di. Hampir sampai ke tribun tuan rumah. Ambil mikrofon. Pertunangan dibatalkan. Hanya 4 kata. Meninggalkan panggung setelah Anda selesai berbicara. Akhirnya saya bisa mengucapkan selamat tinggal pada permainan Blue. Perjuangan dan umpatan Soo Yeon Shui tiba-tiba berhenti. Kerumunan orang tampak menatap tajam ke arah pintu samping. Saya turun dari panggung di depan pintu. Ia pun menengok ke belakang. Ini adalah pavilion hujan Ibu Lonceng. Dia menghentikan Soo Yeon Sik yang sedang dipegangi. Tentu saja semua staf mengenal Min Yuting. Saya tahu dia adalah ibu dari Chow Tai. Kedua anggota staf saling memandang satu sama lain. Dia akhirnya menuruti perintah Min Yuting. Lepaskan So Yuk Sui. Yo Wu memegang tangan Su Yu Hui. Tapi tersenyumlah dan katakanlah gadis yang baik. Pesta pertunangan seharusnya untuk Anda. Anda akan mendapatkannya. Alis Yo berkerut dengan garis-garis zigzag Sichuan MA. Jangan konyol. Apa yang kamu lakukan? Yo Wu bahkan tidak memandang Yodi. Sebaliknya, saya akan mempersembahkannya kepada Anda dengan cara yang murah hati. Mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Nona Su adalah menantu perempuan dari keluarga saya. Bagian pertama dari hari itu. Ini adalah anak saya dengan masa lalu. Perjamuan perpisahan. Nona Su yang berdiri di sebelah saya. Itulah yang akan dinikahi oleh anak saya. Aku tidak mengerti. Pergantian pemeran utama wanita yang megah. Itu adalah pernyataan yang cukup besar. Mungkinkah itu keluarga Chow telah mengetahui tentang perselingkuhan sang asisten dengan Chow? Media dan orang banyak beralih bolak-balik antara saya dan Soo Yeon Sui. Mereka takut akan melewatkan sesuatu. Saya sudah siap meninggalkan panggung dan saya tersenyum. Soo Yeon Sui memang favorit Ibu Yo. Di kehidupan terakhir saya, Ibu Yo tidak menyukai saya karena putranya terlalu menyukai saya. Hal itu membuatnya merasa tidak aman. Kematian dini ayah Yo, Chowes Enterprise, hanya Ibu Yo dan Yodi, kedua janda dan anak yatim piatu ini mendukung. Jika bukan karena dukungan eksplisit dan implisit dari Shaw Group, bisnis Chow sudah lama hilang. Chow Di menyukai saya. Hal itu membuat Ibu Yo merasa bahwa Yodi berada di luar kendali. Dan saya bukan istri dan ibu yang baik. Tidak cukup baik untuk mengurus orang. Hal ini membuat Ibu Yo semakin tidak bahagia. Kami telah menikah selama setengah tahun. Saya juga tidak hamil. Ketidakpuasan di atas ketidakpuasan. Jadi dalam kehidupan ini, Soo Yeon Sui yang telah merawat Yo Bing. Soo Yeon Ho yang jelas lebih memilih Chow Bing. Soo Yeon Ho yang juga sedang hamil. Inilah yang diinginkan oleh Yo Bing Bing. Menantu perempuan yang mudah dimanipulasi. Yo Bing sangat marah. Hari ini sudah cukup berantakan seperti itu. Kata-kata Ibu Yo keluar. Ini akan meracuni jalan bagi dia dan saya. Yo bergegas maju. Dia menunduk dan mengertakkan gigi bersama Ibu Yo. Ibu, apa yang Anda bicarakan? Kapan aku bilang aku akan menikahinya? Sebaiknya kau bawa dia keluar dari sini. Soo Yuk Sui berdiri di samping Ibu Yo. Wajahnya seputih selembar kain. Air mata mengalir di wajah saya tanpa sebab. Bibir bawahnya berdarah akibat gigitannya yang kuat. Dia pikir dia sudah hampir putus asa. Tapi dia tidak bisa pergi. Cahaya yang ditunggu-tunggu olehnya. Dia akan mengambilnya. Dia ingin berdiri di samping Yodi dengan penuh kehormatan. Ibu Yo menampar Yodi dengan cara yang tidak ramah. Diam dan menikahlah dengannya. Anda akan dapat menyelesaikannya nanti. Dan kemudian ada gilirannya. Anda belum menikah dengannya. Anda hanya akan tinggal. Gambar bajingan yang menghamili seorang wanita. Ya, kecuali saya. Dan begitu banyak media. Dia tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya lagi. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Apa yang akan terjadi pada citra publiknya? Mengapa demikian? Itu adalah pesta pertunangan yang sempurna. Mengapa hasilnya seperti ini? Dia akan menjadi target. Kepribadiannya sebagai pria yang baik akan hilang. Dia hancur. Ini Soo Yeon Ho. Jika Soo Yeon Ho tidak datang kepadanya, semua ini tidak akan terjadi. Saat ini, dia menyesal telah membiarkan Soo Yeon Shui berada di sisinya. Orang-orang berbisik dan mengobrol. Semua jenis diskusi sedang berlangsung. Namun, mata semua orang tertuju pada pintu masuk ke pintu samping. Tiba-tiba mata semua orang terbuka lebar. Karena dasar bubur yang awalnya berbicara dengan Ibu Yo, menundukkan kepala secara tiba-tiba, dikawal oleh anggota staf, langsung keluar dari pintu samping. Tidak ada kata lain, hilang begitu saja. Para tamu di sini saling memandang satu sama lain dengan rasa tidak percaya. Li, melarikan diri dari medan perang saat mendekati mulut gawang. Idiom V, melarikan diri dari krisis. Itu sangat jantan. Berjalan di siang hari. Anda memiliki banyak keanggunan di tangan Anda. Terima kasih, Nona Yuen, atas bantuan Anda hari ini.
ini. Itulah akhir dari pesta pertunangan hari ini. Telah terjadi kemunduran dalam hal keramah tamahan. Tolong dimengerti. Tentu saja ada rumor yang beredar, media atau individu yang secara jahat mengarahkan opini publik. Perusahaan kota dan studio bawah negara akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada titik ini, saya keluar dari pesta pertunangan. Mengenai bagaimana internet meledak dengan pencarian populer, bagaimana opini publik, saya bahkan tidak ingin berurusan dengan itu hari ini. Saya hanya ingin benar-benar santai. Tidak lama, sebuah Rolls-Royce mewah diparkir di depan Crown. Siu Pak King langsung menuju ke lantai 8. Saya yakin itu ada di ruangan yang sama dengan yang terakhir kali. Pak King Siu telah melihat saya. Dia biasa mengurung diri di kantor CEO dan bekerja keras, mencoba untuk mematikan diriku sendiri. Tapi saya tidak ingin Kiao Bin melaporkan hasil karyanya. Secara misterius menunjukkan kepadanya pencarian panas. Saat itulah ia menyadari pertunangan itu dibatalkan. Itu berakhir dengan sebuah lelucon. Bergin Xiao kepada Joe Bin mengajukan kenaikan gaji, mengambil kunci mobil dan bergegas keluar dari kantor CEO. Dia menduga saya datang ke Wampoa untuk menemui Pan. Dia benar, aku di sini. Dia mengira akan melihat seorang pria yang sedang minum-minum untuk menghilangkan kesedihannya, atau membuat saya sedih dan tertekan. Tapi saya ada di dalam stan. Saya telah bergaul dengan Cheo Pan dan sekelompok model pria, bermain permainan papan dengan senyuman di wajah mereka. Pria di dalam stan saat melihat Xiao Baikei yang tiba-tiba merangsek masuk. Dumon ada di sana. Jiang Zuopan adalah orang pertama yang melemparkan kartunya ke atas meja kopi. Yo, ini dia orang yang sedang mencari pertarungan. Saya sudah menyimpan senyum saya dan saya secara resmi bertanya, ada yang tidak beres dengan Tuan Xiao. Xiao Beijing batuk karena berpura-pura sakit. Tambahkan aku, saya juga akan menaruh kartu-kartu itu di atas meja kopi. Bersandarlah, penuh dengan cita rasa, menatap Siu Pak Ching. Bagaimanapun juga, mereka bertiga pernah bersekolah di SMA. Bahkan jika Xiao Beijing berada di posisi yang tinggi sekarang, di tepi sungai dan di lahan saya, tidak ada rasa kekaguman terhadap para petinggi. Tetapi sebaliknya, ada juga beberapa ketidaksukaan dan provokasi di mata Jiang Zuo Shui. Jiang Zuo Bian memukul bola lurus. Tuan Xiao, Anda di sini bukan untuk membela sepupu Anda yang baik, bukan? Xiao tidak menjawab. Duduklah di pantat Anda di sebelah saya, dan kemudian lihat aku. Bagian bawah bubur adalah bagian bawah bubur. Ini saya hanya ingin ikut menemani. Ini adalah jawaban atas pertanyaan Jiang Zuo sebelumnya. Jiang Zuo Bian masih mencoba untuk melakukan perlawanan. Tuan Xiao sangat lucu. Mengapa Anda ingin ikut beraksi? Kami harus membawa Anda. Siu Pak Ching sedang dalam suasana hati yang baik. Sudut bibirnya sedikit mengait. Saya akan menjadi samsak tinju Anda. Jiang Zuo Bian memutar matanya. Dia punya tempatnya sendiri. Dia harus menjadi orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Saya ingin terus merawatnya. Saya membuka mulut saya. Mari kita mulai dari awal. Xiao tidak pernah menyinggung perasaanku dan seorang investor dalam diri saya. Saya tidak ingin membuat keributan. Titik awal saya adalah serangan. Tapi Jiang Zhaobian mengerti. Ia mencium sesuatu yang mencurigakan. Menatap dua orang yang sangat dekat satu sama lain. Tidak mungkin seperti yang dia pikirkan. Dalam hubungan ini, Siu Pak Ching kali ini mencocokkan sekretarisnya. Nyaris tidak padat. Dia memiliki wajah dan tubuh untuk menghancurkan si bajingan Yodi. Keluarga Xiao baik-baik saja. Kemampuan untuk menjaga rahasia ini, Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Sulit untuk mengetahui apakah Anda seorang penilai karakter yang baik. Setelah 3 kali minum, suara Siu Pak Ching terdengar pelan, dengan sedikit kegelapan. Apa kau mau pergi? Itu suara hamil. Tidak berminat untuk melakukan konformitas. Ayo pergi, Jiang Zuoban. Saya telah menatap mereka selama setengah hari dengan senyum bibi di wajah saya. Saat ini, dia semakin memandang Xiao Beijing dengan penuh rasa sukacita. Siu Pak Ching dan saya mengambil barang-barang kami dan berdiri bersama. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Capin. Kang Chok Pan menganggukkan kepala tanda mengerti. Segera setelah saya melangkah keluar dari ruangan bersama Siu Pak Ching, Kang Chok Pan segera mengambil ponselnya dan menelepon resepsionis. Mantel Yuan Mi ada di latar depan. Dia harus membuat pengaturan untuk pacarnya terlebih dahulu. Siu Pak Ching dan saya turun dari lantai atas. Saya akan mengenakan mantel saya dan menuju pintu depan. Biasanya, dia memasukkan tangannya ke dalam saku mantelnya. Saya punya sesuatu di saku saya. Tanpa pikir panjang, saya mengeluarkan sekotak payung. Jiang Zuopan, wanita ini, gaun saya baik-baik saja. Menyelipkan sesuatu ke dalam saku. Saya memperhatikan pria di sebelah saya. Saya ingin tahu apakah dia melihatnya. Xiao menatap lurus ke depan. Saya sedikit goyah. Dia bahkan sedikit goyah saat melangkah keluar dari macan kumbang kuning. Sepertinya dia sudah terlalu banyak minum. Angin dingin berhembus. Xiao tampaknya semakin mabuk. Dalam perjalanan menuruni anak tangga terakhir, menjejakkan kaki di udara. Hal itu langsung menohok wajah saya. Aku menangkapnya. Tangan di bawah ketiaknya. Xiao menyandarkan kepalanya di bahu saya. Mereka berdua saling berpelukan. Aku menghela nafas untuk paus cipres. Gumaman mabuk di telinga saya. Lembut dan padat. Anda datang ke sini sendirian. Apa
apakah Anda membawa sopir? Belum. Mobil melaju pergi dan Xiao Bojing masih dalam keadaan sadar. Tetapi tubuh dengan bau alkohol masih bersandar pada saya. Kami akan menunggu di mobil Anda. Mintalah sopir Anda menjemput Anda. Siu Pak Ching tidak keberatan. Saya membantunya ke mobil. Mereka berdua masuk ke kursi belakang. Siu Pak Ching bersandar dengan mata terpejam. Di kursi belakang, saya menepuk lengan Xiao. Di mana ponselnya? Siu Pak Ching bahkan tidak mengangkat matanya. Di dalam saku mantelnya, ia menatap Xiao Bojing dengan kelopak mata tertutup. Saya menggelengkan kepala, mengobrak-abrik kantong-kantong kecelakaan besarnya. Tidak ada yang menjawab saya. Pria itu sedang tidur dengan tenang. Anda peminum seperti apa? Paus Xiao Bo yang sedang tidur menyembunyikan kekuatan spiritualnya yang biasa dan kota tua. Bulu mata tebal di balik lensa perak, menyisakan bayangan kepala yang samar-samar. Tulang hidung dan alis yang tinggi, menggambar garis tajam antara cahaya dan bayangan. Bernapas begitu mantap sehingga tidak ada suara apapun. Saya tidak bisa tidak tertarik padanya. Saya menyadari bahwa saya telah menatap Xiao Bojing untuk beberapa saat. Aku akan mengalihkan pandanganku darimu. Telepon tidak dapat dihubungi. Saya akan keluar dari mobil. Beritahu Jiang Zhuo untuk mencari seseorang untuk mengirim Xiao Bojing pulang. Saya berbalik dan meletakkan tangan saya pada gagang pintu. Pria di belakangnya tiba-tiba membuka matanya. Di mana Anda akan menemukan seseorang untuk mengantar Anda pulang? Siu Pak Ching baru saja bangkit. Dengan meraba-raba saku mantel bagian dalam, ia mengeluarkan ponselnya. Volume komentar di ponsel mungkin merupakan penyebab terlama. Saya harus melihat buku alamat saya sebelum bisa melakukan panggilan. Aku di Yellow Panther. Datang dan jemput aku. Saya bilang karena ada yang menjemput saya. Saya serahkan kepada Anda. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi bersama? Sebelum turun dari gerai, mereka berdua berbicara tentang berjalan bersama. Kali ini, ada sedikit nada pasrah dalam nada bicara Xiao Bo Wale. Saya buru-buru menghentikan hipotesis saya. Xiao adalah presiden. Bagaimana mungkin Anda bisa salah? Bagaimana Anda akan bergaul dengan kondisi Anda saat ini? Tinggallah bersamaku sebentar. Xiao Bin akan tiba di sana dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku berkompromi. Saya rasa saya tidak akan memiliki kesabaran untuk orang lain. Tapi pria ini adalah Xiao Parker. Ini seperti membayarnya kembali karena telah menjemputnya di bandara dalam dua kehidupannya. Siu Pak Ching menyalakan AC di dalam mobil. Keduanya bersandar ke belakang. Perlahan-lahan, mereka semua menjadi rileks. Jobin datang dengan tergesa-gesa. Buka pintu pengemudi. Bersandar. Saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun di kursi belakang. Mereka berdua. Dan yang satunya lagi sebenarnya adalah, ini Nona Yuen. Sudah berakhir. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk, bukan? Xiao Bin benar-benar takut untuk menatap mata bosnya. Dengan kaku menarik sudut mulutnya untuk menyapa saya. Tuan Yuan, saya tersenyum hangat. Halo, Asisten Joe. Atasanmu sedang mabuk. Aku akan menunggumu bersamanya. Mempertaruhkan nyawa seseorang. Saat itulah Jobin mengangkat rahangnya. Jaga agar dia tidak terjatuh. Bosnya, Bo Wale, mabuk. Ini adalah kasus yang jelas tentang kekebalan alkohol. Dialah yang bisa meminum satu meja penuh orang. Dia sangat mabuk. Xiao Bin tidak perlu melihat ke arah Xiao Bo Wale. Hal ini sangat cocok secara alami. Aku akan mengantar Kyung pulang dulu. Saya seharusnya tidak sebaik dia. Jobin memarkir mobilnya di Kamikuni, di depan Villa Shobakyo. 3 orang keluar dari mobil. Xiao Bin dan saya mengantar Xiao Baekhyun pulang bersama. Sao Pak King melepas mantelnya dan berbaring setengah berbaring di sofa. Angkat lengan di dahi Anda. Tampaknya konsumsi alkohol menyebabkan sakit kepala. Xiao Bin mengatakan kepada saya bahwa Tuan Yuan, tolong jaga Kyung lagi. Aku akan pergi membeli obat penawar untuk Kyung. Saya memindai area tersebut. Saya tidak melihat ada pelayan. Tidak ada orang lain di sini. Zhang Yi, yang sebelumnya berada di sini, pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarganya di tahun baru. Belum kembali. Oh, baiklah, Anda silakan membelinya. Saya akan menunggu Anda kembali. Dengan kata-kataku, Jobin merasa lega untuk mengganti sepatunya dan berjalan pergi. Dia sedang tidak bertugas. Saya mendorong penutupan 100 sperma yang lebih rendah. Apakah Anda punya madu? Ini secangkir air madu untuk Anda. Kurang dari 100 sperma. Terima kasih telah mengangkat alis Anda. Tidak cukup mabuk. Saya bolak-balik antara dapur dan ruang makan beberapa kali. Siapkan semua cangkir madu dan air. Menunggu untuk kembali dengan air madu. Xiao Beijing benar-benar tertidur. Saya meletakkan gelas saya dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, pergelangan tangan saya tiba-tiba dicengkeram. Dengan mata terpejam, Bo Wale meraih pergelangan tangan saya. Anda tidak bisa menganggap serius orang yang mabuk. Saya akan bergerak, tapi saya tidak ingin memaksakan diri. Dia akan bekerja lebih keras lagi. Saya berada tepat di atas Xiao. Xiao meletakkan tangannya di pinggang saya. Jangan pergi, jangan pergi. Oke, aku hanya akan menghela napas. Pemabuk ini adalah bermimpi tentang apa? Tidak, aku tidak akan pergi. Lepaskan aku dulu. Aku membujuknya. Xiao melepaskanku, tapi satu tangan masih memegang erat-erat. Saya tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Saya duduk di atas karpet di sebelah Xiao Beijing. Tiba-tiba saya teringat bagaimana perasaan saya saat berada di atasnya. Saya sudah berpikir untuk memindahkan para pemabuk. Otot dada.
dada. Ada baiknya meremas otot-otot di lengan Anda. Sulit untuk disentuh. Saya ingin tahu berapa banyak otot perut yang dia miliki. Lupakan saja. Lebih banyak menyentuh dan Anda keluar dari jalur. Tunggu beberapa menit lagi. Anda seharusnya sudah tidur sekarang. Saya merasa sangat benar. Kebajikan yang ekstrim, tugas yang paling utama, idiom, kebajikan yang sangat teliti dan tugas perhatian. Jadi saya memetik jari saya satu persatu, 100 pound lebih sedikit. Bangun dengan kaki belakang, terutama kuda. Dan dengan penuh pertimbangan, ia mengenakan mantelnya di atasnya. Tepuk tangan Anda dan pergi dengan penuh gaya. Saat pintu ditutup, mata pria di atas sofa perlahan-lahan terbuka. Ketika saya sampai di pintu masuk Villa Yuan, suhu udara sudah sangat dingin. Saya hanya ingin pulang lebih awal dan mandi air panas. Surga tidak setuju dengan keinginan manusia, idiom. Rumah perahu menunggu di depan pintu. Saya sedikit tidak sabar. Mengapa satu tamparan saja tidak cukup? Mata merah di bawah topi fedora, dan ujung hidung saya berwarna merah. Saya tidak tahu apakah saya kedinginan atau menangis. Rahasia, kau percaya padaku. Saya akan mengurus beberapa di antaranya. Beri aku kesempatan. Setelah mengatakan itu, Yo dimaju ke depan dan mencoba memegang tangan saya. Saya mencibir dan melangkah mundur untuk menghindarinya. Anda tidak merasa diri Anda kotor, bukan? Saya tidak suka ketidaksukaan yang tidak terselubung. Itu membuat wajah Yo semakin pucat. Mata merah itu perlahan-lahan terisi dengan kelembapan. Saya salah tentang rahasia itu. Saya tahu itu salah. Dia hanya kembaran Anda. Aku sangat merindukanmu. Pria dengan anjing. Saya punya 100 alasan untuk mencuri makanan. Saya bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Sambil memikirkan cara keluar dari dasar bubur, gerbang pintu villa perlahan-lahan terbuka. Yuan Zizi muncul di depan pintu sambil memegang burung gagak. Memutar matanya. Bagian bawah bubur memutar matanya dengan jijik sebelum menatapku. Gagak untukmu. Terlalu dingin bagi saya untuk bergerak. Lepaskan tali pengikat gagak dan berbaliklah. Berjalan kembali. Crowe meringis dan menunjukkan taringnya ke arah Choudi. Kemudian dia mengertakkan gigi dan menutup mulutnya lagi. Sebuah geraman rendah datang. Saya tahu itu adalah pendahulu dari serangan Crowe. Kemarilah, Crowe. Aku menyela Crowe. Berjalanlah dan ambil tali crossover. Crowe ditahan, tapi dia masih menggonggong pada Choudi. Saya memandang Choudi dengan wajah dingin. Kau belum mau pergi? Kau ingin melawannya? Choudi terlihat seperti telah menerima 10.000 poin kerusakan. Beberapa langkah mundur dengan rasa sakit dan tertekan. Rahasia Anda menunggu saya. Saya akan memberi Anda penjelasan. Saya benar-benar muak dengannya. Aku bukan kurir. Siapa yang peduli dengan apa yang dia katakan? Tepuk kepala gagak. Rapikan rambut Crowe. Saya juga kedinginan. Saya tidak ingin bergerak. Pulang ke rumah gagak dikirim kembali ke halaman belakang. Saya masuk ke dalam dan menemukan Paman Lam. Paman Lin membantu menemukan seseorang untuk menyelipkan gagak. Paman Lam bingung. Tuan muda itu sudah mengajak gagak berjalan-jalan. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Saya mengangkat alis karena tidak menyadari bahwa anak serigala kecil itu memiliki hati nurani. Kalau begitu kita tidak perlu melakukannya. Terlepas dari peringatan tengah hari, pesta pertunangan masih berlangsung dengan cepat. Sudah cukup lama berada di kursi panas. Senang rasanya dihakimi oleh publik sebagai seorang bajingan. Saya tidak tahu apakah saya akan tetap jatuh cinta seperti pada kehidupan terakhir saya. Saya keluar dari kursi panas. Ada banyak pesan yang belum dibaca di lingkaran pertemanan. Saya mengkliknya. Banyak dari mereka berasal dari orang-orang di dalam lingkaran. Sebagian besar kenyamanan. Saya telah mendapatkan pencerahan. Saya bilang jangan khawatir. Bagian bawah bubur jelas masih menjadi favorit Anda. Pemeran pengganti tetaplah pemeran pengganti. Sapu bersih. Anda masih bertanggung jawab. Aku akan memeras orang ini. Berbahaya. Avatar WeChat Yodi memiliki titik merah pada angka 99+. Saya bahkan tidak repot-repot mengkliknya. Beberapa klik, Yodi juga langsung menarik warna hitam. Jauh lebih bersih. Ada juga titik merah pada avatar Sao Baekhyun. Maaf saya telah mengkliknya. Saya terlalu banyak minum kemarin. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku akan mentraktirmu makan malam suatu hari nanti. Saya sudah memikirkannya. Membalas semua kabar baik. Saya hendak menekan layar. Sekali lagi, ada tweet yang masuk. Ini Jiang Zuoban. Jiang Zuoban mengirim tangkapan layar dari lingkaran teman. Saya akan klik pada grafik. Orang yang mengirim lingkaran itu adalah seorang pria generasi kedua. Saya pernah mendengar tentang dia. Baik kotor. Keduanya tidak bertemu. Juga satu sama lain. Teks dari lingkaran pertemanan WeChat itu adalah, jika kita memanfaatkan situasi sekarang, dapatkah Anda mengambilnya? Foto yang menyertai adalah foto saya di atas podium pada pesta pertunangan saya. Ada juga komentarnya sendiri di bawah gambar. Cadangan, saya tidak keberatan dengan mulut saya yang berat. Diikuti dengan emoji sekolah. Setelah tangkapan layar dikirim, Jiang Zhou membaca sebuah suara. Kirimkan saja. Kami akan memasukkan bajingan itu ke dalam karung malam ini. Lihat STH secara langsung. Apakah Anda ingin pergi? Aku mengaitkan bibirku dengan senyuman dan pergi. Saya sudah lama tidak berlatih. Saya mengalami masalah dengan tangan saya akhir-akhir ini. Suara Jiang Zuopan sangat kering. Posisi hingga 18 meter. Untunglah saya tidak berada dalam tren dan zona pertemanan. Menghabiskan
waktu. Jalur kendaraan energi baru telah menjadi semakin ramai. Teknologi baru dari perusahaan mobil besar. Pengembangan model baru berpacu dengan waktu. Saya ingin bergabung dengan grup ini. Kali ini, panggung mobil baru harus dimainkan dengan indah. Larut malam di departemen Litbang untuk mengendalikan program. Pada saat saya sampai di sini, sudah hampir pukul 10 pagi. Saya akan melihat telepon. Tidak ada kabar dari Jiang Zuoban. Saya hanya akan mengambil inisiatif dan menelepon. Ini hanya seteguk dari seorang bajingan. Saya khawatir Jiang Zuopan akan membesar-besarkannya. Jiang Zuopan mengangkat telepon. Saya belum tahu. Beri aku waktu setengah jam. Periksa lokasinya. Bukan oleh. Saya lupa memberitahu Anda. Cucu itu menyodorkan kepalanya kepadanya. Kami telah membawanya ke rumah sakit. Saya mencoba mencari tahu siapa yang melakukan ini. Ini tidak terduga. Bukan ide yang baik untuk membuka pintu. Katanya itu adalah pot bunga yang jatuh dari lantai atas. Tepat di atas kepala sang cucu. Darah berceceran di tempat. Untung saja lantainya tidak terlalu tinggi. Ini adalah gegar otak. Apakah itu kecelakaan? Saya tidak tahu apakah keluarga cucu saya telah mengirim seseorang. Saya sedang mengusahakannya, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau begitu, jangan lihat-lihat lagi. Jangan kaget jika kami tidak melakukannya. Menyentuh keluarganya. Yah, saya selalu berpikir bahwa ini adalah suatu kebetulan yang berlebihan. Seandainya ada kekuatan yang bersahabat, kita harus mewaspadai mereka mulai sekarang. Setelah berbicara dengan Jiang Zuopan, saya mengemasi tas saya dan pergi ke tempat parkir, bersiap-siap untuk berkendara pulang. Tepat saat Shao Paking keluar dari pintu lift yang lain, saya memiringkan kepala dan melihat ke atas, mencerahkan area mata. Mengapa Ten Shao di sini? Siu Pak Ching tidak bisa menghubungiku. Menjawab tanpa keributan. Saya khawatir uang saya akan terbuang percuma. Saya di sini hari ini untuk melakukan kunjungan mendadak. Saya sempat bercanda bahwa saya tidak tahu bahwa Pak Shao adalah seorang pekerja keras. Anda harus melakukannya di malam hari. Sobeklah tanpa mengubah wajahnya. Belum terlambat untuk mengetahuinya. Basa-basi alami saya. Apakah Anda sudah makan? Saya berhutang makan malam karena tidak makan. Mari kita lakukan bersama. Mencapai konsensus. Saya siap untuk pergi ke mobil tanpa masalah. Namun Shao Baekhyun memegang lengannya. Ada apa? Shao Baekhyun tidak mengatakan apa-apa. Berjongkok lurus ke bawah. Meraih tali sepatu saya. Ternyata tali sepatu saya terlepas. Saya terkejut dan tanpa sadar menarik kaki saya ke belakang. Siu Pak Ching memegang pergelangan kaki saya. Hentikan aku. Jangan bergerak. Wajah saya memerah sesaat. Apakah orang ini tahu apa artinya ini? Tali sepatu hitam menenun melalui jari-jari yang panjang. Tak lama kemudian, busur pun diikat. Siu Pak Ching berdiri. Cahaya. Tidak ada makna di wajahnya. Saya kira saya terlalu memikirkannya. Aku terbatuk-batuk. Ucapkan terima kasih dengan cara yang santai. Aku sudah selesai. Terkonsentrasi penuh. Ambil posisi terdepan ke arah mobil Anda. Sudut mulut pria itu mengerucut tak terelakkan di belakangnya. Saya berjalan menuju mobil saya. Baru saja akan membuka pintu pengemudi. Lengan dari belakang. Tahan pintu ke belakang. Apa yang salah dengan saya berbalik? Tidaklah tepat untuk membiarkan Anda mengemudi saat diundang untuk makan malam. Saya tersenyum dan menolak untuk mengambil mobil saya. Saya tidak perlu menyetir sendiri. Sangat mudah untuk berangkat kerja di pagi hari. Saya akan memberikan tumpangan di pagi hari. Tidak mudah untuk memarkir mobil di tempat saya mentraktir Anda makan malam. Shao masih menahan pintu. Saya tidak diizinkan untuk mengemudi. Ini bukan masalah besar. Aku melepaskannya. Ayo pergi. Tolong minta Ten Shao untuk menjadi supir Anda. Dengan senang hati, saya pikir Shao akan membawa saya ke tempat dengan cita rasa yang unik. Tapi ruang makan pribadi yang kecil. Karena dia baru saja mengatakan itu bukan ide yang bagus untuk parkir. Tapi saya tidak menyangka. Xiao Baijin membawa saya ke sebuah warung makan Sichuan. Warung tua ini tidak jauh dari sekolah menengah saya. Saat Anda pergi ke sekolah, siswa-siswa dari sekolah menengah mereka bosan dengan makanan mahasiswa yang mewah, mencoba menyelinap dalam sedikit masakan. Mereka semua datang ke sini. Jiang Zuopan dan saya sering datang ke sini. Saya tidak menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, saya tidak percaya warung ini masih ada di sini. Ini adalah hari yang dingin. Sekarang pukul 11. Namun, hal itu tidak menghentikan para pencinta kuliner untuk mencari cita rasa. Masih sulit untuk mendapatkan tempat duduk di warung. Xiao Baijin tidak menyangka akan ada begitu banyak orang pada jam segini. Mengapa kita tidak mengemasnya dan membawanya bersama kita? Aku rindu baunya, tapi saya tidak ingin mengantri larut malam dalam cuaca yang sangat dingin. Saya memberikan saran yang masuk akal. Siu Pak Ching setuju dengan ide saya. Oke, Anda tunggu saya di dalam mobil. Aku akan mendapatkannya. Saya teringat pada seseorang yang sedang berada di depan mesin tiket bawah tanah. Sedikit tidak nyaman. Apa kau yakin? Siu Pak Ching sepertinya tahu apa yang saya khawatirkan. Nada suaranya pasti. Tunggu aku di mobil. Aku akan membuatnya cepat. Saya menganggukkan kepala. Saya tidak bisa selalu menjadi pria sejati. Siu Pak Ching, berikan kunci mobilnya. Berbalik dan bergabung
tersenyumlah ke dalam kerumunan orang di kios. Saya tidak menunggu lama di dalam mobil. Saya melihat seorang pria dengan mantel mewah. Dia menghampiri saya dengan sebuah kotak besar yang hangat di tangannya, yang sangat tidak biasa. Saya tidak percaya betapa cepatnya saya berbicara. Berapa banyak yang Anda beli? But masih terbuka. Wanita yang memiliki kios tersebut memegang sebotol minuman berwarna merah muda. Kemarilah, tampan. Tampan, ini adalah anggur Camellia kami sendiri. Gadis-gadis kecil menyukainya. Untuk pacar Anda. Terima kasih, Nyonya. Xiao Bojing menyela istri bos. Dengan cepat mengambil anggur dan memasukkannya ke dalam bagasi. Kami membutuhkan lebih banyak orang di warung. Istri bos sangat seksi. Dia pergi dengan gusar setelah mengantarkan minuman. Sao Pak King menarik pintu hingga terbuka. Duduk manis dan mulai seni bela diri. Aku tersenyum. Camellia Wine. Sao Pak King memandang lurus ke depan. Kendarai mobil dengan tenang. Yah, saya sudah menambahkan keanggotaan pemiliknya. Hadiah ramah dari pemiliknya. Anggota seperti apa yang bisa Anda dapatkan dari kios seperti ini? Sangat cepat untuk berkemas dan dibawa pulang. Ini hanyalah negara adidaya yang sangat kuat. Siu Pak Ching mengemudikan mobil langsung ke vilanya. Saya bekerja sama dengan memegang botol anggur. Berjalan di belakang Siu Pak Ching yang membawa kotak termos. Ada seseorang di villa saat ini. Seorang wanita berusia 50-an tahun dengan senyum yang manis. Sepertinya Xiang Yi yang saya sebutkan terakhir kali. Xiang Yi akan mengambil kotak termos di tangan Xiao Bojing. Xiao Baijing tidak menggunakan seluruh tenaganya untuk pergi ke dapur sendirian. Xiang Yi berinisiatif untuk mengambil lagi wine Camellia di tangan saya. Senyum dan sapa, ini Nona Yuan, bukan? Anda adalah pria yang tampan. Ayo, 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 berikan saja ini. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyebutkan nama belakangnya dengan begitu akurat. Mungkin karena Siu Pak Ching menelepon terlebih dahulu. Setelah pertukaran basa-basi singkat, ketika Xiang Yi membawa kembali makanan yang sudah dikemas, piring ulang dan angkat ke atas, dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Sampai aku pergi, saya tidak pernah melihatnya lagi. Saya melihat ke piring-piring makanan di atas meja. Lobster air tawar yang mabuk anggur, sekrup kodok dan ayam potter, ikan jamur lay pedas, lek pawe, ceker bebek yang diasinkan dengan talas dan kue peti gula merah. Saya tidak mampu menaikkan alis saya dan kehilangan 100 pound. Apakah pria ini begitu selaras dengan kesukaannya sendiri? Ini semua adalah favorit saya. Teman ini dapat menyingkirkan. Siu Pak Ching menuangkan 2 cangkir anggur Camellia. Ambilkan aku secangkir. Saya mengambilnya dan bertanya dengan sedikit khawatir, apakah Anda masih meminumnya? Terakhir kali saya minum beberapa gelas bir, saya sangat mabuk. Kekhawatiran saya cukup beralasan. Siu Pak Ching sangat jujur. Latihan membuat sempurna. Nah, itu sangat bijaksana. Dia tidak mengecualikan dirinya sendiri. Sebagai orang luar, saya tidak akan menghentikannya untuk minum. Wine Camellia ini mendekati apa yang saya bayangkan akan rasanya. Anggurnya diwarnai dengan hawthorn. Manis dan asam tidak masalah bagi saya. Aku tidak manis. Saya lebih menyukai aroma anggur yang murni. Xiao Pak Ching sangat menyukainya. Teguk setengah gelas. Saya tidak makan malam. Aku lapar. Begitu Anda mulai makan, Anda tidak bisa berhenti. Sebagai perbandingan, Siu Pak Ching makan dengan sangat hati-hati. Hidangan Dai Pai Dong. Dia memberi saya rasa masakan Prancis. Dia bahkan tidak makan beberapa gigitan dari setiap hidangan. Makanan yang paling populer adalah mochi gula merah dan anggur Camellia. Memang benar, orang ini sangat menyukai makanan manis. Saya bersenang-senang di sini. Telepon genggam Sao Pak King berdering. Kiao Bin sedang menelepon. Kyung baru saja mencegat foto-foto paparazzi. Anda berada di kios dengan Nona Yuan. Xiao Baekyu menatap saya dari seberang ruangan. Saya makan dengan tenang, tapi Anda bisa melihat bahwa mereka bersenang-senang. Jika dia berpura-pura tidak mencegat foto-foto ini, lupakan saja, ini belum waktunya. Xiao Baekyu tidak mengatakan apa-apa selama setengah hari. Jobim tidak bisa mengambil keputusan di ujung sana. Berinisiatiflah untuk bertanya kepada Kyung. Biarkan mereka mengirimkannya, hentikan mereka. Ambil kembali foto tersebut. Untung saja Sao Baekyu tidak memanggil saya di belakang saya. Saya tidak mendengar suara Jobin. Saya mendengar apa yang dikatakan Pak Choima. Saya melihat ke atas dan ke seberang ruangan. Tidak ada pertanyaan, tundukkan kepala dan makanlah makanan Anda. Siu Pak Ching mengatakan kepada saya, kami baru saja difilmkan di sebuah warung. Aku menyuruh Jobin untuk menghentikanku. Saya akan menggunakan serbet, menyeka bibirnya yang merah padam karena kepanasan. Tersenyumlah dan anggukan kepala Anda. Terima kasih, Anda adalah orang yang telah dirugikan. Selalu polos. Pak Ching menatap saya dengan mata membara. Seolah-olah ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Aku mulai merinding. Ambil serbet dan seka area di sekitar mulut Anda. Tanyakan kepada saya dengan ragu-ragu apakah ada sesuatu di mulut saya. Wajah Siu Pak Ching tidak. Penyair itu berlidah pendek. Saya membuka percakapan. Anda dulu sering pergi ke kios ini saat SMA. Xiao Baijin memikirkannya. Beruntung bagi gadis yang saya sukai saat itu, dia suka pergi. Saya suka mengikutinya. Wow, itu besar sekali. Mata saya, yang selalu tenang, semuanya tampak jernih pada saat yang bersamaan. Saya sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menjelajahi gosip yang penuh dengan makna. Siapa
Siapa gadis itu? Apa aku mengenalmu? Xiao Bojing mengambil anggur camelia. Habiskan apa yang tersisa di gelas Anda, dan katakan kau mengenalku. Tersenyumlah, aku yang paling tegar. Saya siap untuk mendengarkan. Xiao Beijing menunduk dalam diam. Mata burung phoenix yang indah itu tersembunyi di balik lensa. Sangat gelap sehingga tidak memancarkan cahaya apapun. Saya sedikit malu. Maaf karena telah merepotkan SB. Saya tidak bertanya. Di atas kepala, Xiao Bojing jelas menenangkan diri. Aku akan memberitahumu saat aku mabuk. Saya berhenti sejenak. Matanya beralih ke gelas yang kosong. Satu lagi, Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Saya hanya bercanda. Ini adalah hal yang membuat Anda terlihat memiliki motif tersembunyi. Ini seperti mencoba membuat seseorang mabuk dengan sengaja. Tidak, saya hanya bercanda. Xiao mengambil sebotol bunga kamelia. Benar-benar menuangkan satu lagi untuk dirinya sendiri. Minum saja, seandainya Anda minum terlalu banyak. Puaskan rasa ingin tahu Anda. Itulah yang dikatakan oleh Bo Walle. Saya bukan pembunuh lanskap. Saya mulai minum-minum dengan Xiao. Suasana di antara keduanya tidak senyap seperti sebelumnya. Bagaimanapun juga, seorang siswa sekolah menengah atas. Berbicara tentang sekolah menengah, ada banyak hal yang cocok. Ketika Anda berbicara di atas kop surat, telepon saya berdering. Ini adalah nomor yang tidak dikenal. Aku akan mengambilnya. Halo, siapa di sana? Aku Su Yunho. Sesuatu telah terjadi, Nona Yuen. Maaf mengganggu Anda di malam hari. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan. Yang harus dikatakan, saya tidak berada dalam hubungan yang memungkinkan kami untuk berbicara. Saya dengan santai menyela Su Yunho yang terisak. Aku bukan Chow Di. Saya tidak akan memakannya karena dia lemah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nona Yuan, bisakah Anda datang dan melihat Chow Di? Dia marah padaku. Dia sangat buruk. Dia sudah minum. Dia hanya ingin bertemu dengan Anda. Bisakah Anda datang dan menemuinya? Saya hampir tertawa. Bunga putih kecil bukan sekadar otak cinta. Sebaliknya, ini adalah stadium akhir dari kanker otak romantis. Penyebaran sel kanker stadium I benar-benar tanpa harapan. Saya tidak ingin tahu. Jangan terlalu terlihat jelas bahwa Anda sedang sakit, ya? Seorang pria jorok yang makan dari mangkuk dan melihat panci di bagian bawah bubur. Anda adalah satu-satunya orang yang menganggap dia berharga. Anda ingin menyelamatkannya? Itu urusan Anda. Jangan membuat saya sakit. Saya baru saja akan menutup telepon, tetapi saya tidak ingin mendengar suara bubur yang menekan rasa sakit dari ujung sana. Rahasia, kan? Suara lembut dan tegas Su Yuhui segera menyusul setelahnya. Jangan dengarkan dia, Adi. Kamu hebat. Kamu sangat hebat. Dia adalah orang yang tidak menghargainya. Dia akan menyesali ini. Saya ingin bersikap kasar. Ini adalah malam yang baik untuk dipaksa oleh keduanya untuk diam. Itu menjijikan. Saya juga seorang wanita. Saya tidak pernah melihat wanita jalang seperti itu dalam hidup saya. Bahkan jika Anda tidak dapat bangun dari kanker otak, Anda harus dimarahi. Saya tidak berharap salah satu dari mereka akan berterima kasih setelah itu. Jadi saya memutuskan sambungan telepon. Jika saya tidak menutupnya, saya khawatir saya akan terjatuh. Saya meletakkan ponsel saya dan menghela napas panjang. Melihat ke atas, dia mendapati Xiao Beijing menatapnya dengan penuh arti. Aku terkena serangan jantung. Saya lupa bahwa Yodi adalah sepupu Xiao Beijing. Mengumpat seperti itu di depan sepupu Anda. Sepupunya tampaknya sedikit keluar dari jalur. Aku terbatuk-batuk. Saya tidak bisa disalahkan, terutama sepupu Anda yang tidak melakukan pekerjaannya. Anda harus dimarahi. Ini adalah suara yang sangat lembut. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Mengapa Anda tidak berhenti minum? Saya bangun terlambat. Ayo kita kemasi ini dan saya akan segera berangkat. Xiao bangkit mengejarnya. Biarkan saja. Zhang Yi akan membawaku kembali. Aku akan membawamu kembali. Saya menolak untuk minum. Tidak dapat mengemudi. Saya akan berjalan kembali. Xiao cepat. Dia sudah pergi ke foyer untuk mengambil mantelnya. Ayo, aku sedang diet. Tidak ingin terlihat sok. Saya menganggukkan kepala. Ayo pergi. Xiao Yuan akan turun tangan dengan tangannya sendiri. Internet pada dasarnya telah memudar. Hidup saya perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar. Anda tidak perlu berurusan dengan semua paparazzi setiap hari. Tetapi internet memiliki memori. Ini adalah fakta bahwa rumah itu runtuh di bagian bawah bubur. Bagian bawah bubur. Di studio. Keseluruhan benda. Tidak ada tanggapan kepada publik atau penggemar. Mungkin mencoba membuat orang melupakannya dari waktu ke waktu. Saya tidak ada hubungannya lagi dengan itu. Ulangi. Apa yang perlu saya lakukan lebih dari apapun adalah melihat ke depan. Sampah masa lalu tidak akan menghalangi saya. Aku tidak akan melepaskan So Yu Ho yang membuat dirinya terbunuh. Namun, perjalanan masih panjang. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Aku tahu. Namun ternyata tidak semua orang berpikir seperti saya. Dari saat saya mengemudikan mobil keluar dari drive aslinya, saya menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti saya. Ferrari abu-abu perak itu adalah bagian bawah bubur. Saya sangat kesal. Saya langsung tancap gas dan melaju kencang untuk menjauh darinya. Tergantung secara emosional di tepi tebing. Sulit untuk melihat tali pengunci yang menyelamatkan nyawa. Saya akan mempertahankannya dengan sepenuh hati. Itulah mengapa throttle pada akhir
akhir minggu mati. Niat untuk mengikuti hingga akhir pertandingan hingga hasil imbang sudah jelas. Tujuan saya adalah Mining World Group. Saya harus pergi ke grup hari ini untuk melaporkan kemajuan penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam peraturan. Setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham grup, belum siap untuk jalur produksi. Pertemuan ini penting. Saya tidak berminat membuang-buang waktu dengan Yodi. Kedua mobil saling kejar-kejaran sepanjang jalan. Berkendaralah sampai ke tempat parkir Mineral World. Saya akan mencari tempat parkir. Tempelkan ujung depan lurus ke dalam. Tapi saya tidak ingin melihat kaki Yodi menginjak gas. Dia masuk di antara mobil saya dan mobil di sebelahnya. Gesekan benturan 3 kendaraan. Ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Aku marah sekali. Aku marah sekali. Chowdi semakin mendorong saya untuk bertemu dengannya. Saya tidak ingin menyakiti hati Chowdi. Pintu samping pengemudi saya macet. Sisi penumpang adalah dinding. Karena mobil saya ditabrak oleh mobil Chowdi. Tetaplah dekat dengan dinding pada titik ini. Pintu penumpang tidak mau terbuka dan mobil Chowdi terjepit di antara keduanya. Pintu-pintu diblokir. Chowdi dan saya ingin turun. Cara yang paling mudah adalah Chowdi memundurkan mobilnya. Chowdi menurunkan jendela. Sekelebat kemenangan di matanya. Hal itu tidak luput dari saya. Namun nada bicara Chowdi masih rendah hati dan tertutup. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda. Beri aku kesempatan. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku tidak suka Su Yungsu. Dia hanya kembaran Anda. Aku hanya menyukaimu. Chowdi masih mengoceh. Saya membawa tas dan sepatu. Turunkan jendela penumpang. Kemudian dia naik ke kursi penumpang. Mengintip keluar jendela. Injaklah. Melangkah ke jendela. Memanjat melalui jendela dan naik ke atap. Dan kemudian menginjak mobil Anda sendiri dan melompat ke atas mobil sport di akhir minggu. Setelah beberapa langkah tamasya, melompat dari mobil sport ke tanah. Ini adalah serangkaian gerakan yang bersih. Dan kemudian saya keluar dari sini dengan cara yang besar. Ia bahkan tidak melihat bagian bawah mobil yang tergenang air. Saya menelepon kantor keamanan sambil berjalan. Minta mereka segera menangani kecelakaan tersebut. Orang yang menabrak mobil sport bertanggung jawab atas semua kerusakan. Bagian bawah bubur di dalam mobil sport menatap punggung saya yang kesepian. Matanya lebih gelap dan lebih dalam. Wanita seperti itulah yang dia inginkan. Mencari dan sangat baik. Mencoba untuk membuatnya melepaskannya. Tidak mungkin rahasia aslinya adalah milik pertemuan kelompoknya. Semua pemegang saham utama berpartisipasi. Yang tidak saya sadari adalah bahwa Pak Ching Xiao juga masuk dalam daftar. Saya pikir Siu Pak Ching hanya memegang saham Minmet. Namun saya tidak menyadari bahwa Pak Ching Xiao juga memiliki saham di Guangxi. Pertemuan telah berlangsung selama berjam-jam. Interval tersebut bertepatan dengan istirahat makan siang. Berkumpul kembali setelah makan siang untuk menyelesaikan. Akibatnya, sebagian besar pemegang saham mengambil alih. Saya pergi ke kantin Guangxi di lantai dasar. Mereka tidak tinggal di dalam kelompok. Silakan mampir ke kantin. Satu lagi kesempatan untuk mengalami dan meneliti. Saya meregangkan bahu saya saat berjalan keluar dari gedung grup. Saya tidak memiliki banyak nafsu makan. Saya akan berjalan-jalan di sekitar lingkungan ini. Kemana harus pergi? Saya berbalik dan Sao Baikin ada di belakang saya. Saya kehilangan nafsu makan dan turun ke bawah untuk mencari udara segar. Saya akan memandu Anda berkeliling beberapa kali. Apakah kamu tidak lapar? Aku tidak lapar. Kalau begitu ayo pergi. Saya memikirkan hal-hal yang baik. Namun kenyataannya adalah, keduanya baru berjalan selama beberapa menit. Angin dingin membekukan saya. Sao Pao Kiung berhenti di tempat. Mulai hari ini di kota kekaisaran. Selama itu bukan bulan pertama dalam setahun. Ketika dikatakan sedang mendingin, berarti memang sedang mendingin. Hati-hati terhadap udara dingin. Setelah mengatakan itu, Gu melepas syal abu-abunya di leherku. Keliman syal dengan simpul ketat. Kamera ini menggantung dengan lembut di dada saya. Aku menggosok wajahku merah. Ada sedikit kepanikan di matanya yang selalu terlihat begitu tenang. Saya mengangkat tangan saya untuk mengembalikan syal tersebut. Aku baik-baik saja. Anda tidak memerlukan syal jika Anda tidak kedinginan. Xiao Baijin meraih pergelangan tanganku. Hidung saya merah karena kedinginan. Ini belum dingin. Syal ini masih memiliki 100 pon lebih sedikit panas tubuh. Itu membuat saya semakin gelisah. Dan kegelisahan ini, 100 pon lebih sedikit ada di mata yang melihatnya. Dia menghela napas tanpa terasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini hanya sebuah syal. Aku melihat ke arah Xiao Parker Wale. Matanya di balik lensa terlihat terbuka dan jujur. Baiklah, terima kasih. Bo Wale mengangkat tangannya dan melihat ke arah arlojinya. Ayo kita cari makanan. Angin dingin telah lama mengakhiri pertemuan panjang saya. Ini bukan tentang meniup. Saya mengangguk dengan senang hati. Keduanya berjalan berdampingan menuju kantin. Saya tidak pergi terlalu jauh. Seseorang di belakangku memanggilku dengan sebutan rahasia. Tanpa sadar saya menoleh ke belakang. Letaknya tidak jauh dari bagian bawah bubur. Tidak, Chase tidak menjauh, bukan? Aku mengerutkan kening. Ekspresi lembut yang tadi ada di sana, sekarang sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ia penuh dengan ketidaksabaran dan kekesalan. Berbaliklah dan berjalanlah menjauh. Dia tidak memberikan Chou Di kesempatan untuk terlibat. Tapi pria yang ditunggu-tunggu oleh Chou Di selama berjam-jam. Bagaimana
bagaimana kau bisa membiarkanku pergi begitu saja? Dia bahkan bukan seorang bintang film, dan karyawan lain di bagian berat pabrik. Chow Di langsung berlari ke arahku. Setelah mengejar ketinggalan dengan saya, Chow Di mengulurkan tangannya untuk meraih saya. Tidak menyangka, Xiao Baijin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Yodi. Pada saat ini, di antara segala sesuatu di langit dan di bumi, saya satu-satunya orang yang terlihat seperti baru saja mengenali 100 pound lebih sedikit. Terkejut melihat raut wajahnya. Kenapa kau di sini? Lepaskan aku. Aku ingin bicara dengan Mimi. Setelah mengatakan itu, Yodi menatapku lagi. Saya melaju semakin cepat dan semakin cepat. Kami akan memasuki gedung. Bagian bawah minggu ini bahkan lebih sedikit. Jangan lepaskan. Kau tahu apa yang kau lakukan? Pausau Parker terlihat cemberut di wajahnya. Mata hitam cendana yang pekat dan dalam itu tampak dingin. Deyo tidak terlalu jauh. Saya masuk ke dalam gedung. Sama sekali tidak terlihat. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan Deyo. Mengapa Anda tidak berbalik saja? Dengan dingin menatap Siu Pak Ching. Itu hanya sepupu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Siu Pak Ching melepaskan tangannya. Anda sudah selesai dengannya. Sekarang Anda menjadi orang yang menyebalkan. Anda hanya memperburuk situasi Anda sendiri. Yodi tersenyum pahit. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang saya takutkan? Apa yang bisa lebih buruk dari ini? Pikirkan tentang hal ini. Anda bukan hanya diri Anda sendiri. Anda masih seorang anak dan akan segera menjadi seorang ayah. Berhentilah memanjakan diri sendiri. Ayah dari anak laki-laki. Yodi tiba-tiba tertusuk hatinya oleh kata-kata ini. Terradikalisasi secara emosional. Anda diam, Anda berteriak di luar kendali. Shobakyo, siapa kau yang menuduhku melakukan sesuatu? Terserah saya apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Itu bukan urusan Anda. Xiao Baijing tahu bahwa Chow Di telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Tidak ada gunanya membicarakannya. Tergantung dengan siapa Anda berbicara. Menurut sepupu ini, Siu Pak Ching sangat tegas dan blak-blakan dalam menggunakan kekuatan untuk menekan Chow Tai. Jika Anda terus mengganggu Yuan Mi, investasi keluarga Xiao Di Chow akan dievaluasi kembali. Yodi bahkan lebih marah lagi. Jangan coba-coba untuk mengganggu ibu Xiao Pak Ching, Lam Suet Yin, bersama ibu Yodi, Lin Yuting. Mereka adalah kakak beradik dari ibu yang sama. Jadi, setelah kematian tak terduga dari ayah Yo, hati Lin Sueyan sakit untuk saudara perempuan dan keponakannya. Aku telah membiarkan Xiao mendukung Chow. Mata dingin dan wajah dingin Siu Pak Ching. Cobalah Deyo dan Pak Ching Siu tumbuh bersama. Dia adalah orang yang menepati janjinya, kurang lebih. Sao Baekhyun begitu gigih. Kemarahan yang terpendam di dada Yodi. Malahan, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Bocor perlahan-lahan. Dia berada dalam situasi ini. Kita tidak boleh berada di pihak yang salah dari musuh. Dia tidak bisa bertaruh melawan minggu lalu. Kewarasan Yodi mulai kembali. Dia menatap Xiao Bojing dengan penuh arti. Anda tidak akan membiarkan saya mengganggu Yuan Li. Ini demi kebaikan saya sendiri. Sao Pak Ching tidak bergerak. Ini baik untuk semua orang. Yodi menatap Xiao Baijing. Ia seperti membuang semua hal negatifnya. Dengan sedikit ketulusan, saya berkata, sepupu, kau seorang pria sejati. Anda tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Benar kan? Siu Pak Ching menatapnya sekilas. Menahan informasi. Berpaling. Persetan dengan seorang pria.